Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitunya mengenai menulis cerpen atau menulis cerita pendek. Baiklah, saya Rijali Abdillah Zikri, NPM 19621035 akan menjelaskan tentang pembahasan menulis cerita pendek. Baik, sebelum kita menulis cerpen atau cerita pendek, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu cerpen, bagaimana karakteristik dan seluk-beluk cerpen tersebut. Nah, cerpen atau yang disingkat dengan cerita pendek merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada satu tokoh. Nah, sedangkan menurut KBBI, pengertian cerpen yaitunya merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri cerpen atau ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, ciri-cirinya adalah bersifat fiktif. Fiktif atau berarti fiksi, bersifat fiksi. Itu artinya tidak realitas atau tidak bersifat nyata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiktif berarti sebuah kata adjektiva yang memiliki sifat fiksi dan hanyalah sebuah hayalan. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Jika lebih berarti itu bukan lagi cerita pendek. Kemudian ciri selanjutnya yaitu habis dibaca dalam sekali duduk. Artinya cerita ini dapat dibaca dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu memiliki kesan tunggal dalam aspek kehidupan. Kemudian bersifat padu, padat, dan intensif. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat konflik, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Kemudian ciri selanjutnya hanya terdapat satu alur saja. Kemudian yang terakhir yaitu perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita pendek itu sendiri. Kemudian pengertian dari unsur ekstrinsik yaitunya adalah unsur yang membangun dari luar cerita pendek itu sendiri. Untuk yang pertama kita akan membahas unsur intrinsik cerpen, yaitu unsur yang membangun cerpen tersebut dari itu sendiri. Pertama yaitu tokoh dan karakter tokoh. Pemeran atau orang yang memerankan tokoh. Dalam tokoh tersebut ada 3 tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis yaitu merupakan tokoh yang biasanya berperilaku baik. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Nah, pengertian dari tokoh antagonis merupakan tokoh yang biasanya berperilaku jahat. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis dan biasanya berperilaku baik. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Latar dalam sebuah cerita menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar atau setting diantaranya menggambarkan tempat. Nah, tempat ini menggambarkan di mana cerita pendek tersebut terjadi. Kemudian waktu, yaitu kapan cerita pendek itu terjadi, dan suasana peristiwa dalam cerita tersebut yang menggambarkan rangkaian kejadian yang ada dalam cerita pendek tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan
apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Ada beberapa macam sudut pandang, di antaranya sudut pandang orang pertama atau gaya bahasa dengan sudut pandang aku. Kemudian sudut pandang peninjau atau orang ketiga dalam sudut pandang campuran dan sudut pandang campuran. Kemudian yang kelima ataupun yang selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi atau pilihan kata, kemudian penggunaan majas, dan selanjutnya yaitu tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Kita dapat memahami tema sebuah cerita jika sudah membaca cerita tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu amanat. Melalui amanat, pengarang dapat menyampaikan sesuatu, baik hal yang bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita pendek tersebut. Baik, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi tidak secara langsung memengaruhi bagian cerita sebuah karya atau cerita pendek itu tersebut. Yang pertama yaitu ada latar belakang penciptaan. Nah, ini berkaitan dengan tujuan dari karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada sejarah latar belakang pengarang. Ini dimaksudkan dan berkaitan dengan kondisinya seperti sosial, masyarakat dari karya sastra sosial. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan kondisi sekarang dari karya sastra seperti tentang pemanasan global ataupun kondisi masyarakat yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu unsur psikologi atau PSI. Berdasarkan ini berkaitan dengan psikologi pengarang, di mana di dalam cerita pendek tersebut pengarang bisa memasukkan unsur psikologi tersebut. Baik, sebelum kita lebih jauh untuk menulis cerpen, diberikan satu contoh cerpen sebagai berikut untuk sebagai penguat dalam materi ini. Baik, cerpennya sebagai berikut. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku takkan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu kepadaku, dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku sejak itu, termasuk yang itu, yang 2 kali kau sampaikan padaku. Sampai kapanpun kau merayuku, aku tak akan pernah lagi percaya kepadamu. Kebohonganmu telah merusak cintaku. Nah, dari cerita yang disampaikan tadi, bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui A. Tingkah laku tokoh kamu, B. Tingkah laku tokoh aku, C. Dialog tokoh kamu, dan D. Dialog tokoh aku. Nah, untuk kalian bisa untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui, pilihannya ada A, B, C, dan D. Silakan untuk menjawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bahas masalah soal tadi. Jawabannya itu D. Pembahasannya yaitu watak adalah gambaran perilaku atau sikap tokoh dalam sebuah cerita yang berhubungan dengan sifat duniawi. Watak tersebut
tergambar pada kalimat-kalimat yang mengacu pada karakteristik tokoh menjadi bukti watak tokoh pada teks tersebut. Kata kuncinya yang pertama yaitu 1. Ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan. Kemudian yang kedua kata kuncinya yaitu kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Dan itulah jawabannya D, yaitu dialog tokoh aku. Oh baik, terakhir kita akan mengikuti langkah-langkah yang baik dalam menulis cerita pendek tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, di dalam tema ini banyak jenis tema-tema yang bisa kita pilih yang dijadikan referensi untuk menulis cerita pendek. Di antaranya yaitu tentang persahabatan, pendidikan, pengalaman pribadi, motivasi, liburan, ataupun segala macam yang bisa dijadikan tema dalam untuk menulis cerpen. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan jenis cerpen. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan alur cerita, kemudian menentukan penokohan, kemudian menentukan tempat dan waktu cerita tersebut, kemudian menulis garis besar cerita tersebut. Nah, sebelum kita menulis cerita pendek, diusahakan dari kita terlebih dahulu untuk menyusun kerangkanya. Bagaimana garis cerita tersebut, garis besarnya, sehingga nanti kita dapat berpatokan kepada garis besar tersebut untuk menulis cerpen. Kemudian yang ketujuh yaitu atau yang selanjutnya memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itulah yang tadi kita bahas, unsur pembangun dari dalam dan dari luar cerpen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menulis judul. Setelah kita menentukan berbagai urutan tadi, kita langsung menulis judul. Itulah tadi sedikit rangkaian dalam menulis cerpen atau cerita pendek. Sedikit saya harapkan di sini untuk kita semua, ayolah untuk menulis, terutama untuk menulis cerita pendek. Baik itu cerita pendek yang berbentuk fiktif maupun cerita pendek pengalaman pribadi ataupun pengalaman dalam kehidupan diri kita sendiri. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya, dan terima kasih atas semua perhatiannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.